Udah di baju membandel? Sudah coba SC88 belum? Deterjen legendaris sejak tahun 1988. Kini hadir kembali. Konsentrat asli tanpa bahan pengisi seperti deterjen pada umumnya. Cukup sepertiga takaran deterjen lain. Dengan gelembung pemecah noda, efektif menghilangkan noda membandel. Membunuh kuman penyebab penyakit hingga 99%. Cukup 1 kali bilas dan aman di kulit. Kini hadir juga dalam bentuk cair. SC88 Liquid. Bersih sempurna, harum sepanjang hari. Baru CNI Nutri-Moist Face Sunscreen. Hybrid sunscreen dengan dual protection, memantulkan sinar UV sekaligus menyerap sinar UV sebelum menembus lapisan kulit dengan kandungan niacinamide, aloe vera, cica extract, dan rose water. Membantu mencerahkan serta menjaga kelembapan dan menyejukkan kulit. Mengandung bahan aktif bisa bolong, tetap nyaman dipakai untuk kulit sensitif atau berjerawat. Tekstur ringan, tidak lengket, dan minim white cast. Bikin kamu siap hadapi tantangan apapun. CNI Nutri-Moist Face Sunscreen. Stay protect and glowing every day. CNI. Kembali lagi di podcast Dikepoin, diskusi kesehatan on point. Kembali lagi bersama aku Valen, dan juga hari ini aku nggak sendiri, ada juga guest yang super spesial. Di sini ada Kak Rere. Halo. Halo Kak. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu nih. Kan hari ini kita ngebahas satu topik yang menarik banget nih, yaitu tentang pedal. Karena pedal lagi hits banget ya. Lagi in ya, terpedal. Apalagi di Jakarta ya. Bener. Semua kayak aku ngeliat story teman aku tuh semua isinya pedal semua. Kayak 90% tuh isinya pedal tiap hari. Nah, Kak Rere, pertama-tama sebelum kita masuk ke pedal nih, coba dong Kak Rere ceritain, selain sibuk pedal nih, aku lihat-lihat di IG, Kak Rere tuh sibuknya ngapain lagi sih? Oke, aku kan sebagai content creator ya. Jadi udah pasti salah satu kesibukan aku setiap hari adalah bikin konten, brainstorming ide-ide baru, konsepting, terus harus cari lokasi, ide-ide baru, syuting, dan juga aku lumayan sibuk olahraga. Iya, benar. Padet juga ya ternyata. Konten kreator tuh ternyata bukan cuma bikin konten tapi brainstorming juga ya. Karena kita harus konsepting dong, idenya mau ini mana, lokasinya di mana, ini seperti apa, editingnya mau gimana. Belum sekarang tuh bakal banyak event, kayak kita harus event, ketemu orang, itu aja udah memakan waktu banget kan. Apalagi Jakarta macet. Bener banget. Berarti selain pedal juga masih ya. Pedal jadi cuma kayak supaya nggak cuma buat ngisi waktu luang ya, bisa dibilang ya. Nah, olahraga aku justru banyak. Jadi olahraga aku itu gak cuma pedal. Karena menurut aku pedal itu kan lebih ke olahraga rekreasi kan. Oke. Gitu. Olahraga rekreasi. Benar, karena sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam, olahraga itu banyak ya. Ada yang namanya olahraga rekreasi dan ada yang namanya exercise. Itu tuh dua olahraga yang berbeda, di mana badan kita juga butuh exercise. Tapi buat funnya mungkin kita bisa dapetin dari kayak pedal, golf, dan lain-lain. Oh, menarik nih. Ternyata baru tahu ada jenis-jenis olahraga lain ya. Aku itu baru justru tahu harus itu. dipisah. Biasa kan kalau exercise tuh kita fokusnya ke olahraga yang kayak misalnya build muscle, komposisi tubuh. Exercise tuh kayak latihan yang kita lakukan tuh berulang. Which is emang biasanya orang lebih bosan, tapi sebenarnya kita perlu exercise untuk menunjang sports kita. Meskipun orang yang ototan pun ya bisa aja kena cedera, tapi kan kalau bisa meminimalisir. Jadi exercise bertujuan untuk menunjang sportsnya, which is kayak aku nge-gym nih, build muscle, itu untuk menunjang sports aku kayak pedal, badminton, dan lain-lain. Oh, menarik nih. Nah, tadi aku udah banyak nih ngomongin sports, tapi ini kan kita fokusnya ke pedal nih. Kayaknya aku kayak agak salah nih topiknya kalau pedal doang ya. Kayak Cirere tahu banyak banget masalah sports yang lain gitu ya. Tapi Ci, aku penasaran deh. Ci tuh tahu pedal tuh dari mana sih Ci awalnya? Nah, aku tuh main pedal di saat waktu itu era aku main ya. Aku tuh main dari 2024. Which is saat itu belum banyak orang yang main pedal. Jadi aku diajak sama temen aku. Dia dulu kayak ya bisa dibilang atlet tenis. Jadi dia main tenis terus dia ngajakin aku pedal. Itu di awal September 2024. Jadi pertama kali aku diajak main pedal, aku tuh coach dulu, pakai coaching gitu. Karena pedal kan bukan olahraga yang dilihat orang kayak gampang nih cuma pedal. Ternyata tekniknya banyak, terus peraturannya banyak. Aku belum terbiasa megang raket pedal kan segini ya. Kayak aku biasa pegang raket badminton panjang. Pegang raket kecil kan butuh adjust lagi. Terus di pedal kita punya wall, punya kaca. Itu teknik-teknik kayak gitu butuh adjustment banget. Jadi sebenarnya udah dari tahun lalu, tapi aktif banget baru sekitar dari Maret tahun ini. Baru aktif berarti tahun ini ya? Iya, aktif banget. Aku juga lihat
by the way, aku juga sempat beberapa kali main pedal tapi kayak baru awal tahun sih. Tapi baru nggak yang aktif banget. Dan waktu itu cari lapangan masih gampang ya, masih Sekarang gampang susah banget. Sekarang susah banget. Susah banget, lapangan ada banyak tapi nge-war-nya Iya, wow. parah banget ya Iya. kan. Nah, Ci, menurut Cici nih, apa sih yang ngebedain pedal sama olahraga lain yang mirip ini? Tadi kan Ci bilang nih ada tenis, ada badminton. Menurut Cici apa sih yang ngebedain? Oke, udah pasti kalau dari segi games yang paling membedakan adalah peraturannya. Tapi di luar game itu sendiri yang membedakan menurut aku adalah komunitasnya. Jadi kalau orang yang udah sering main pedal, kan kita pakai aplikasi gitu kan. Iya. Nah, biasanya di aplikasi itu banyak klub-klub gitu. Kayak di klub tuh klubnya banyak banget. Nah, menurut aku yang paling menarik adalah komunitasnya. Kayak kamu main sama komunitas baru, ketemu orang baru. Menurut aku itu menarik. Dan di pedal ini, kamu berasa gak sih banyak banget eventnya? Iya. Kayak event ini di lapangan pedal. Terus event pedalnya sendiri banyak kompetisi. Kayak buat orang-orang ambisius pasti itu gitu kayak pengen naik karena levelnya ada banyak ya. Iya. Ada beginner, ada upper beginner, ada lower bronze, gold, silver dan lain-lain. Jadi kayak menurut aku yang membedakan adalah kompetisinya banyak, eventnya banyak, kita main harus join sama komunitas, which is kayak itu tuh entertain banget menurut aku buat orang baru buat mau join nih, apalagi orang-orang yang apa ya kayak yang suka bergaul ekstrovert itu kan ngecas banget gak sih ketemu orang gitu. Jadi yang paling membedakan menurut aku adalah komunitas itu sendiri. Komunitasnya. Iya. Ya. Apalagi katanya sekarang pedal tuh bisa buat cari jodoh. Kamu tau nggak? Aku baru tahu ya. Ada kemarin bikin namanya blind date tapi di lapangan pedal. Iya, Itu menarik banget gak sih? Iya, itu benar. menarik banget sih. Iya, aku juga lihat tuh ada. Iya. Tapi ngomongin komunitas, kan komunitas pedal tuh banyak banget kan. Dan itu yang salah satu yang bikin pedal tuh mungkin kayak makin hits ya dibandingkan olahraga yang kurang Benar. lebih mirip kayak tenis atau badminton. Aku juga punya satu temen nih yang sebenarnya harusnya jadi host di sini, tapi dia tuh kayak telat ya gara-gara dia main tenis dulu. Tapi sekarang udah datang ya orangnya ya. Udah datang ya. Udah. Yuk kita langsung panggil aja Noval. Iya deh. Bawa tumbler lagi dia. Bawa. Lagi ngobrolin apa nih? Ngomongin Seru banget pedal. tadi ya kayaknya. Anak tenis ikutan aja ya. Iya, sorry banget tadi gue telat. Soalnya biasa kan sebelum kantor main tenis. Nah, anak Pulang tenis kantor main tenis. Oke, main tenis lagi. Sibuk banget. Apa sih yang dicari? Gue juga bingung sebenarnya. Mending main pedal daripada kerja. Mending main pedal aja deh. Banyak komunitasnya tuh kata Karere. Iya nih lagi hits itu ya yang katanya sampai terpadel ya kan. Tapi by the way ngomong pedal ya. Sebenarnya ngomongnya pedal atau padel sih? Ada orang ngomong pedal, ada orang ngomong padel. Iya. Aku sih pedal. Aku juga ngomong pedal sih. Padel ya. Ada yang pedal, ada yang padel. Iya benar. Iya, mungkin tuh Tergantung orang tergantung ngomongnya. orangnya aja. Yang penting kan tadi Asikin aja. asikin aja. Yang penting kan itu rekreasi ya. Iya. Iya. Olahraga sehat ya. Gitu sih. Tadi nih kan Apa nih lagi ngomongin apa nih? ngomongin pedal. Sebenarnya Oh, apa sih yang pedal. ngebedain pedal tuh sama olahraga yang sejenis? Kan tadi kan ada lu kan main tenis, Val. Mm-mm. Nah, gue tanya sama Karere, apa sih bedanya pedal sama tenis atau enggak badminton? Ternyata tuh pedal tuh ada banyak komunitasnya. Itu yang seru-seru banget. Bahkan lu tau gak sih, ternyata tuh pedal tuh ada sampai komunitas kayak cari jodoh ya. Komunitas Event ya. Oh, oke. Lu mau ikutan gak, Val? Kan aku juga pernah tenis. Karirnya main tenis juga Iya. dulu. Cabang olahraga aku banyak. Oh gitu. Nah. Tapi ini ngomong-ngomong padel ya. Kalau boleh tahu karirnya levelnya apa nih di padel nih? Aku karena masih baru main, anggaplah aku beginner kali ya. Masa Ya. sih? Percaya deh, Nggak percaya filmnya. Tau gak sih kalau misalkan orang kayak join klub-klub pedal gitu tuh kan kayak carinya beginner, tapi ternyata mainnya sama bukan beginner, orang Nah. kesel gitu ya. Tapi Ada level-levelnya. ada level-levelnya kan bener kan? Aku main di beginner, upper beginner. Jadi udah beginner. Upper beginner. Tapi masih golongan beginner lah, masih beginner. Ini buat si Besti nih yang di rumah atau temen-temen ya kan, kadang tuh kalau ketemu di lapangan ketemu yang beginner tuh gue tuh suka kayak ngerasa jago sendiri gitu kan di tenis, kayak aduh nggak improve gitu Sombong. ya kan. Kalau misalkan ketemu yang lebih intermediate gitu kan, levelnya sama, jadi lebih termotivasi untuk jadi jago. Bener gak sih Kak? Tapi kalau di Kayak gitu? pedal itu tuh biasa kita di klubnya tuh ada levelnya. Ada Oh, level oke. beginner, upper beginner, intermediate, itu semua ada levelnya. Atau kalau mau main yang semua level ada all level. Jadi Oh, ada level juga ya? join klubnya kita harus baca dulu itu apa. Waktu itu soalnya aku diajakin sama temen-temen aja gitu Hmm. kan, nyobain pedal. Apa sih pedal?
kayaknya FOMO juga sih. Nah itu juga nanti yang mau kita bahas nih. Ini pedal nih FOMO atau emang apa nih suatu iya. fenomena yang sangat menarik gitu ya. Karena kayak semua ngeliatin pedal jadi pengen ikutan. Jadi Tapi pengen apakah ikutan. pedal tuh buat olahraga beneran apa buat gaya-gayaan doang nih? Betul. Tergantung orangnya nggak sih? Tergantung Masa orang. ada orang yang datang ke lapangan ya mungkin dia mau nongkrong, dia mau asik. Tapi Iya. kalau orang teman-teman aku yang udah pada tanding itu nggak mungkin cuma buat nongkrong. Which is mereka harus spend waktu, tenaga buat either itu Betul. coaching, itu harus konsisten supaya bisa naik level terus. Karena kan kalau di pedal itu ada level-levelnya ya kalau ikut kompetisi. Ada teman aku yang udah dari sekarang udah di silver, which is dia harus ngelewatin tahapan itu kan banyak banget. Ada teman aku yang udah di upper bronze gitu. Jadi kan naik levelnya terus gitu. Jadi ya balik ke orang masing-masing lah ya. Ada yang menjadikan itu buat Berarti nongkrong aja, buat tergantung olahraga beneran. Iya. balik lagi ke orang ya, Benar. apakah ini untuk rekreasi ataukah emang dia fokus untuk misalkan mungkin itu orang-orang yang ambisius Bener, aja kali orang-orang ya. ambis di sini pasti Kompetitif ya. Makin ini ya. Makin naik level. iya. Tapi Kak Rere ada gak sih Kak Rere punya teman gak sih yang awalnya tuh nggak sporty banget nih, nggak suka olahraga, tapi karena kan ini kan pedal tuh lagi naik banget nih, gara-gara itu jadi ikutan olahraga juga, jadi ikutan pedal juga. Ada aja sih, tapi ada juga yang nggak mau. Jadi menurut aku itu balik ke orangnya lagi sih. Ada teman aku yang nggak mau pedal sama sekali. Ada teman aku yang lumayan sporty, ya mau ikut semua cabur. Ada yang nggak sporty tapi berusaha mau main pedal. Ada juga. Ada juga ya. Jadi menurut aku nggak semua demam pedal itu mengaruh ke semua orang. Karena emang ada orang-orang tertentu yang tetap aja nggak mau main. Balik ke orangnya nggak sih? Masa kalau aku orang yang suka olahraga, Oke. ada olahraga baru, ya aku mau coba. Dan kebetulan suka dan asik. Join. Berarti semua tergantung sama orangnya ya. Balik lagi ya. Balik lagi gitu. Dan sebelumnya berarti main tenis, Kak Rere. Aku fokus olahraga aku ya. Jadi aku tuh dulu SMP aku lari. SMP. Oke. SD SMP aku lari. Kalau SMA aku basket. Jadi dulu aku emang udah olahraga tim. Karena aku dulu tim basket. Terus kuliah aku masih basket terus stop. Mulai kuliah aku ganti ke gym. Udah gym sampai sekarang nih. Ini olahraga yang paling konsisten yang aku lakukan dan kebutuhan aku adalah gym. Baru abis itu kalau olahraga yang buat funnya aku badminton. Pernah coba tenis. Kalau sekarang lagi pedal dan lagi rutin calisthenics. Menurut Kak Rere lebih suruh tenis atau pedal? Kayak mau dibanding Nanti aku bias lagi. Gimana? Kan Bisa apa kan ada badminton gitu ya? Ya, kalau Udah buat nyobain semua olahraga gitu Ya, kayaknya. jujur kalau buat aku yang olahraga rekreasi sports yang menurut aku enjoy banget sekarang ya pedal. Tapi nanti aku di ini lagi di mana-mana nih. Iya. Bisa. Tapi kalau misalkan nggak enjoy, kayak nggak mungkin sebanyak serame ini sih yang main, Val. Iya, tapi ini gue agak apa ya? Nggak mau berubah haluan, Val. Gue nyobain pedal 2 kali, tapi kayak rasanya tuh seni mukulnya tuh ya sama kan, forehand. Forehand, backhand, tapi antara pedal sama tenis beda. Sebenarnya beda Kalau gitu kita kan. di surf tenis tuh lempar bola ke atas, ke bawah. Betul. Kalau swing kita pedal nggak boleh swing yang sampai kayak tenis buka banget ya. Kalau kayak kita backhand tenis aja nge-swingnya begini banget. Pedal kan nggak boleh sampai. Nggak boleh. Iya, menurut tapi aku cara swing tapi pun beda. powernya juga harus dikontrol. Bener. Ya udah cobain pedalnya seru. Udah nyoba 2 kali, tapi Mungkin cobain lagi. mungkin ketemu partnernya tuh yang masih beginner waktu itu. Jadi Kalau itu jujur emang bisa gue bikin agak kompetitif soalnya kan nih, kayak mainnya tuh harus ini gitu kan, tapi ini dan peraturannya tuh kayak masih membingungkan gitu kan, ada kena tembok ini out, kena ini out. benar. gitu. Emang peraturannya agak banyak, tapi kalau udah biasa main jadi nggak pusing. Enjoy. Bahas lagi. pedal ini Iya, Mbak. Seru karena kayak fenomena ini ya. ya karena kayak lu nyadar gak sih kalau misalnya lu buka IG tuh semuanya isinya pedal semua, orang Iya. pedal tuh. Gue tuh Apa pedal? cheat. Ya, jelas sih. Makanya nih Karere juga aku ngeliatin kan kayak isinya pedal, apa ada highlight pedal ya? Khusus pedal apa enggak? Ada highlight pedal, calisthenics, sports, gym aku buat. ya buat semua ya. Tapi kayak aku Raketnya pakai apa Kak? Pedal? Boleh sebut merek ya? Boleh. Adidas. Adidas. Oh, bentuknya yang gimana tuh, kan ada yang segitiga. Aku Itu ngaruh nggak sih bolongan-bolongannya itu? ngaruh, tapi Ngaruh ya? yang bulat biasa sih. Ada Bulat yang biasa. aku lupa sebutannya. Ada yang dia kan agak oval. Kayak yang forgiveness ya mereka sebutnya. Forgiving. Forgiving. Yang buat pemula banget. Berarti sampai beli raket sendiri. Oh iya. Outfitnya juga harus ini ya, kayaknya iya. harus
Sebenarnya kalau Ketawa gitu. pedal menarik karena outfitnya lucu. Iya. Iya, iya. Cute. Tenis kok lebih lucu tau Kak. Tapi sekarang di lapangan pedal lebih menarik. Ah, Ya kan? yang golden kemarin perempuan maksudnya. Nah itu yang gue lihat juga di tenis sama pedal. Kalau misalkan tenis tuh turnamennya tuh ada Wimbledon, ada Roland Garros, dan tiap court kan beda-beda gitu kan. Terus kayak Wimbledon tuh harus baju putih semua gitu kan. Jadi culture-nya tuh lebih pukulannya kayak kemarin main single, terus pedal kan nggak bisa single ya, Pedal kayak mostly harus double. harus double gitu Tapi kan kan. seru pedal kalau misalnya masih masuk tapi dia bola keluar, pemainnya boleh keluar lapangan. Iya. Nah, ini judulnya harus diganti ya. Kayaknya udah bukan pedal lagi, tapi pedal versus tenis. Pedal versus tenis nih. Oke, kita back to topic. Nah, Kak Rere, kan Kak Rere lagi, tadi kan udah kita disebutin ya. Kalau misalkan sibuknya tuh content creating, habis itu juga lagi sibuk banyak olahraga nih. Pedal, tenis juga ngerti tuh sama Noval ngebahasnya. Nih Kak, aku pengen nanya. Lagi sibuk-sibuknya kayak gitu kan pasti kan ada dong, apalagi main pedal tuh walaupun kata Noval nggak secapek tenis ya, tapi kan pasti aku juga pernah cobain dan rasanya lumayan nguras tenaga sih, 1 jam Tergantung aja. lawannya siapa sih. Kalau intens capek juga. Aku waktu itu masih coaching sih karena kan masih beginner banget, kayak kalau sama Noval kayak dia nggak males nih main sama aku. Masih coaching itu dia udah berasa capek kan Kak. Nah gimana sih Kakak kalau misalkan lagi capek tuh ada rutinitas gak sih yang kayak harus nggak boleh di skip supaya ngejaga stamina Kakak tuh? Oke, kalau menurut aku buat bagi waktu itu kan namanya kita semua orang sibuk. Kayak kalian ke teman-teman kalian sekarang aja pasti semua sibuk. Jadi menurut aku kita tuh harus bikin waktu gitu loh, jangan nunggu waktu. Jadi kayak meskipun banyak aktivitas itu tuh harus schedule banget, dan menurut aku penting banget juga buat menjaga stamina dari dalam, kayak mengkonsumsi vitamin itu juga perlu banget sih menurut aku. Minum vitamin ya. Minum vitamin perlu banget, apalagi aku tuh biasa kerja dari pagi. Karena kan aku juga syuting, butuh matahari. Dan main pedal itu biasa aku malam. Kayak nanti nih habis kelar podcast aku main. Jadi menurut aku daya tahan tubuh tuh perlu banget. Makanya minum vitamin itu penting banget. Bisa kalau mau nanya, bisa Kak Rere tuh vitamin yang nggak boleh di skip tuh vitamin apa aja sih? Kan vitamin ada banyak, ada vitamin C, vitamin K, vitamin apa, kan banyak banget. Nah kalau dari Kak Rere sendiri vitamin yang nggak di skip tuh apa sih vitamin? Vitamin C dan vitamin D. Vitamin C dan vitamin D Iya. ya biasanya. Kenapa tuh Kak? Kalau vitamin C itu kan buat daya tahan tubuh, itu penting banget. Sedangkan kalau vitamin D kan bagus buat tulang, buat imun, dan kayak nggak semua aktivitas aku tuh selalu kena outdoor, ya nggak sih? Jadi kayak penting banget juga untuk mengkonsumsi vitamin D. Kalau vitamin C ya pastilah kita semua sibuk, harus jaga diri banget sih. Karena aku kerjanya pakai badan dan main pedal butuh badan, jadi daya tahan tubuh itu salah satu yang paling penting buat aku. Makanya aku rutin mengkonsumsi vitamin juga, itu penting. Berarti vitamin itu juga penting ya. Apalagi kalau misalkan kayak main pedal tuh banyak kan juga indoor gak sih Kak? Atau enggak kayak banyak juga yang main tuh habis pulang kantor, biasa habis pulang kerja gitu udah malam gitu kan, nggak kena sinar matahari. Berarti vitamin D itu juga penting ya. Gitu. Benar penting banget. Apalagi vitamin C juga jangan dilupain, karena vitamin C juga untuk menjaga imunitas juga ya Benar, gak sih? itu paling penting juga. Vitamin C ya. Seperti ini vitamin C dari Well3. Masuk. Oke, itu untuk yang berarti vitamin ya. Nah, terus ada lagi gak sih rutin-rutin dari Kak Rere lagi selain minum vitamin? Olahraga, jangan pernah skip olahraga. Karena menurut aku orang yang olahraga dan tidak olahraga tuh beda. Jadi kayak kalau teman-teman tahu, bisa search sendiri juga apa sih fungsinya kita butuh banget yang namanya build muscle. Kayak massa otot lah bahasa gampangnya. Kenapa otot itu penting di badan kita? Jadi selain mengkonsumsi vitamin, train our body gitu lah. Gimana sih cara build muscle? Karena kalau badan kita ibaratnya massa ototnya baik, itu tuh kegunaannya juga banyak banget loh. Fungsi dari otot sendiri itu banyak banget, bisa di search sendiri gitu. Selain itu juga kayaknya kalau yang aku rasain ya, maksudnya habis main olahraga lah gitu kan, kayaknya mood juga lebih enak gak sih? Benar, aku berasa kalau habis olahraga tuh kayak lebih seger. Pasti udah lebih segar. Cuma mungkin orang yang baru biasa olahraga jadinya capek. Betul. Kalau orang baru olahraga pertama kali capek, tapi kalau udah sering, aku udah dalam tahap kalau nggak olahraga badannya craving. Bener Kan? ya. Udah biasa gerak, kalau gerak aneh banget rasanya. Iya, setuju itu. Iya kan, beda gitu. Jadi kayak ya penting, vitamin penting. Jangan lupa habis olahraga makannya asal. Ya. Cuma dong tenis berjam-jam, pedal berjam-jam, habis itu makannya itu tuh hajar. yang harus
diperhatiin Semua juga tuh harus makan. sesuai porsi lah menurut Porsi aku. ya, sesuai porsi. Gizinya. Jangan kita udah minum vitamin makannya asal. Semua harus seimbang, balance gitu. Betul. Semua harus balance. Balance ya hidupnya ya. Jadi nggak cuma work life balance doang ya, tapi juga Bener, apa yang kita masukin harus balance Iya, gitu. Karena kalau nggak benar, percuma setuju. olahraga seberat apapun, kalau kita nggak bisa jaga mulut, semua percuma. benar-benar. Tapi Keren fun fact banget ya. tipsnya. Ini ngomongin olahraga bikin mood, naikin mood itu aku setuju banget sih. Tapi aku sempat baca juga kayak baru banget baca beberapa minggu yang lalu lah. Karena aku lagi kayak baca-baca kayak artikel-artikel gitulah. Terus aku baru ketemu satu fun fact. Ternyata ini bukan olahraga sih, tapi selain olahraga dan makan coklat, biasa kan katanya kalau misalkan untuk naikin mood kan makan coklat gitu kan cewek-cewek. Ternyata tuh vitamin D tuh ternyata bisa buat naikin mood juga. Wow. Itu fun fact aku juga baru baca dari artikel. Iya, terus tadi ada yang bilang juga buat ini cancer ya. Iya, itu tadi banget. Prevent Kayak itu baru cancer tadi ya. pagi banget. Baru tadi pagi Baru banget. tadi iya. banget pas Pas banget banget dari juga minum vitamin D. Research artikel dari- BBC katanya, dari China katanya. China, Oh, betul. Katanya baru ada penelitian dari China katanya vitamin D itu bisa buat cancer katanya. Itu baru banget tadi pagi beritanya. Jadi jangan lihat D3 tapi sebenarnya fungsinya tuh Fungsinya banyak Oh, ternyata ya. aku juga minum vitamin D3 dari Well3. Yeay, Masuk. Habis ini di-endorse sekali Pak. Iya, Kan emang minum, memang konsumsi. Bener dong, boleh share dong. Iya. boleh. Keren kan. Nggak di-endorse. Tapi aku mau nanya nih Kak Rere. Tadi kan udah manfaat olahraga bla bla bla. Nah, maksudnya gimana nih tips untuk si Besti di rumah? Tips supaya yang kayak males banget nih atau misalkan jamnya emang kerjanya tuh sibuk tapi nggak ada waktu olahraga. Nah, tipsnya atau ya saran lah dari Kak Rere gimana supaya dia, kadang tuh kan kita ke tempat gym tuh awalnya doang males, tapi pas udah di tempat gym atau pas udah itu Bener. udah ya udah gitu kan. Nah, itu gimana untuk nge-break rasa malesnya itu? Menurut aku Supaya mau simpel olahraga. sih. Hah? Kayak orang itu nggak ada yang bisa dipaksa. Jadi kalau emang dia nggak punya kemauan untuk upgrade diri dia, jaga badan dia, nggak bisa dipaksa. Gitu. Oke. Ibaratnya tuh kayak gini. Itu tuh kesadaran diri sendiri aja. Jadi kalau emang kamu merasa kesehatan kamu penting, badan kamu penting, jaga aja. Harus dijaga dong. Karena semua orang tuh butuh effort loh. Maksudnya buat bisa sampai healthy lifestyle itu jadi lifestyle itu kan butuh effort. Ada orang yang misalnya kamu 20 tahun makan manis, sekali nggak makan manis badan kamu pasti craving gitu. Terus gimana sih cara biar nggak mager? Sesimpel kamu mau badan kamu tuh gimana? Kamu mau sehat jangka panjang kah? Kamu mau sampai tua nanti badannya tetap ton kah? Atau kamu mau ya udahlah hidup males-malesan aja? Ya maksudnya kayak buat aku itu nggak satu hal yang nggak bisa dipaksa, butuh kesadaran. Dan menurut aku yang biasanya nih bikin orang tiba-tiba stop itu karena mereka begitu olahraga ekstrim. Mulailah dari small step, tapi Small step. konsisten. Karena banyak Terus banget, ya. iya karena banyak banget aku lihat orang sekali diet, wah ekstrim, Langsung yang ekstrim ya. makan dada ayam, cut manis lah, Iya, ini iya. bertahan 2 bulan habis itu loss. Jadi menurut aku mendingan apa ya? Start with small Iya, steps. small step, baby step gitu. Jadi kayak nggak perlu langsung gede, tapi pelan-pelan. Ibaratnya tuh kamu butuh upgrade diri kamu 1% per hari. Dikali 365 berapa setahun? Dari 365% loh kamu mengubah upgrade diri kamu itu. Jadi menurut Akhirnya aku jadi habit. jadi ya kan? habit, Akhirnya benar. dia craving kalau nggak gerak gitu. Benar. Makanya aku bilang kadang Wow. buat ada orang kan kayak bilang, aduh Ci gimana ya, tapi aku sibuk banget. Seminggu tuh ada 7 hari. Masa iya 7 hari 7 harinya sibuk? Masa sesibuk itu sih nggak bisa meluangkan waktu 30 menit 1 jam buat olahraga? Iya. Ya menurut aku kurangin aja Excuse waktu. ya. Ibaratnya kurangin lah waktu nontonnya, coba olahraga. Buat aku hal yang Atau nonton sambil treadmill? Iya, Bisa juga. bisa Ya jadi kan? juga kayak Nonton sambil segala sesuatu bisa treadmill. diusahakan kan. Tapi menurut aku yang paling penting itu adalah mindset. Jadi kalau kamu ketemu orang mager tapi dia nggak punya mindset buat Mindset. mau merubah upgrade diri dia, yang nggak akan pernah bisa gitu. Betul. Jadi buat orang-orang mager ubah mindsetnya dulu dan latih badan kamu. Nanti kalau kamu udah merasakan, biasanya ya, yang aku lihat orang udah bisa konsisten olahraga kalau dia udah ngeliat perubahan dari badannya. Kayak ibaratnya biasa aku olahraga segini capek, tapi kalau aku udah terus rutin, pasti endurance aku juga makin naik dong, strength aku Iya. juga makin naik dong. Itu menurut aku jadi nagih. Jadi ya harus ubah mindset juga sih. Dan gak usah ekstrim ya, small step aja gitu. Yang penting konsisten. Oke, back Ih, to seru topic. banget ya. Kayak Kirana tuh kayak nggak cuma ngasih saran tapi kayak memotivasi juga ya. Iya, iya, iya. Kan Jadi itu yang aku hidupin motivasi ya. Iya. Tapi Iya. relate sih, relate banget. Nah, Kak Rere, kok dari tadi manggilnya kalau nggak Kak Ci ya? Jadi anaknya gimana ya? Kak Rere aja. Jangan deh, Kak Rere aja jadi Iya, aku oke, lebih boleh. muda. Oke, Iya, Kak oke. Rere, aku mau nanya dong, kan Kak Rere tadi sebagai content creator, influencer tuh suka olahraga juga kan.
pasti kan keringetan tuh, apalagi kalau misalkan kayak di lapangan pedal gitu. Tapi aku ngeliat di IG Karere masih cantik banget ya, kayak di foto di kamera masih cantik banget gitu. Gimana sih Kak tipsnya gitu supaya masih kayak di kamera tuh masih tampil on point gitu? Pertama adalah fotonya sebelum main. Dia bercanda. Foto sebelum main. Saya main Kan keringetan. Tapi kalau aku biasanya setelah aku main pedal, aku pasti mandi. Jadi biasa aku cari court yang ada kamar mandi. Habis itu foto lagi. Yang enggak. Oh. Iya, sama orang. Ya, Jadi habis menurut aku mandi, mandi, cuci muka itu penting banget. Merawat diri lah, jangan mager. Tau nggak tips yang aku lakuin yang sangat merubah hidup aku adalah ini sesimpel kayak gini nih. Aku begitu pulang, kalau aku main HP dulu pasti semuanya ketunda. Pernah nggak sih kalian mager-mageran? Bentar deh mager 10 menit, lama-lama setengah jam. Lama-lama setengah jam. Itu udah pasti. Kerasa banget tuh. Menurut aku apa ya, small habit kayak gitu bisa mempengaruhi keseluruhan habit hidup kita. Makanya aku sangat memperhatikan hal-hal kecil. Even sekecil itu sih. Waktu aku main HP, scrolling dan segala macam aku Iya, batasin makanya banget. batasin itu semua. Ini TikTok gue udah gue hapus. Keren. Kayaknya Nggak ekstrim, pelan-pelan. ya kan. Pelan-pelan. mulai dari apa dulu? Batasin. Mulai dari nggak buka TikTok dulu, terus Iya. baru dihapus. Kita kadang tuh scrolling lagi nggak sih? Bisa Lagi. lama loh. Tapi itu ada psikologinya Kak, emang gitu katanya. Ada di podcastnya Om Deddy. Wih, mau diundang. Kita aja lah ya. Dia emang bilang itu scroll terus kontennya ini jadi bahas konten nanti aja lah ya. Pokoknya ada Oke 3 sih, itu kalau sih. emang ya, kita mendengarkan sesuatu yang positif kan memasukkan hal yang positif ya. Iya. Tapi kan kadang kebanyakan kalau scroll kayak gitu ada yang lucu-lucuan aja gitu, Betul. yang lagi scroll. Itu yang aku batasin Addicting. banget. Karena menurut aku kita butuh banget membatasi apa yang kita masukin ke pikiran kita dan apa yang kita baca. Karena itu akan mempengaruhi mood dan perilaku kita juga. Buat aku. Asik. Setuju. Berarti tadi ya, supaya itu buat cewek-cewek, apalagi cewek-cewek yang lagi demen main pedal atau yang lagi demen olahraga apa aja deh, supaya kelihatan cantik di depan kamera. Tadi apa tadi? Harus rajin rawat diri juga. Rajin rawat diri. Rajin Pakai skincarean, skincare minum ya. vitamin dan semua lah. Dan Dan jangan jorok ya, habis main pedal mandi. mandi, jangan jorok gitu. Kalau tadi kata si Noval sarannya foto dulu sebelum Foto olahraga. dulu Iya, sebelum olahraga. Fresh. Iya, tapi Jadi fresh. di ini juga yang menarik ya, yang gue perhatiin juga di kalau main pedal, tenis gitu, setelah ini pasti hostnya kayak, ayo foto dulu. Itu pasti Itu kadang udah pasti kalau kayak pedal kita jadi dapet ritual. kayak king of the court, queen of the Iya. court. Itu menarik banget Iya. ya. Buat orang-orang ambisius tuh kayak pokoknya gue harus main supaya dapat queen of the court gitu. Meski kadang itu menjadikan lawan mainnya beban. Karena kalau orang yang mungkin gak sejago itu dapat partner yang ambis yang kayak lu nggak bisa mukulnya kayak gitu, itu kan bikin pressure ya. Kemarin Jadi menurut aku olahraga melatih mental juga. Baru-baru ini kayak gue liat juga di sosmed ya, kayak tuh ada masalah gitu kan, kayak jadi temen gue main pedal terus mungkin skillnya dia juga belum selevel sama partnernya lah, partnernya marah-marah. Nah tapi itu kan kita nggak Kayak- bisa nggak bisa ngebatasin ya sifat orang. Iya. Sebetulnya moodnya lagi jelek atau ambis banget mengejar skor. Karena emang kalau kita pakai main kayak Mexicano gitu, itu kan sangat ngeliatin skor. Jadi aku temenan sama kamu. Ibaratnya kamu gak jago, kamu bikin skor aku turun. Jadi ada Betul. orang yang bisa kayak marah banget sama kamu, atau ada orang yang fun aja, yaudah oke, aku bisa menang lagi. Siapa tahu misalnya dia jago, aku partneran sama dia naik lagi. Tapi kan Soalnya balik itu lagi, mungkin orang kalau beda misalnya lagi ya. kompetisi ya, Iya, jadi tapi guys tuh banyak juga yang kayak for gitu lagi fun game. aja ya kan. Marah. Jadinya kan jadi bad Iya. apa ya, image Tapi itu gitu kayak kan. lagi marak banget sih di thread di IG Thread. itu Nggak kayak baca lagi. ya aku baca si thread itu kayak Iya. banyak ngomongin Oh, pedal. iya. Iya, banyak Pedal. banget kayak yang ngomongin kayak pada marah-marah karena sebenarnya mereka tuh ikut kan ada reclub kan, Iya, iya. kalau ada join reclub tuh kayak udah bilangnya tuh levelnya tuh beginner, tapi ya mereka ikutin sesuai level beginner. Ya, mereka expect-nya kayak ya lawannya juga beginner, tapi ternyata tuh udah yang main jago, dan karena dia tuh beginner jadi kayak marah-marah gitu karena kalah atau apa nggak jago. Jadi kayak banyak banget, dan itu kasusnya tuh kayak banyak banget yang kayak gitu. Ya teman aku juga ada yang sampai katanya, udahlah aku nggak mau main di klub ini karena aku trauma orangnya galak. Iya, Padahal menurut aku banyak. tuh main di klub yang sama, kebetulan orang yang datang ramah-ramah. Jadi menurut aku kalau emang ada hal kayak gitu, it's okay guys. Jangan takut. Justru Iya. menurut aku itu melatih mental loh. Karena kan aku dari dulu main basket, jadi aku pernah merasakan gimana rasanya. Kalau buat aku ya olahraga tuh melatih mental banget gak sih? Oh. Kayak lagi di detik-detik Iya. penghabisan, kita lagi menang, kita tuh harus konsisten supaya nggak keganggu sama penonton yang nyorakin kita supaya kalah. Ataupun kalau kita udah kalah, ya udah tetap kayak aduh udah percuma nih, udah nggak bisa menang, tapi kan tetap harus usaha. Jadi Betul. menurut aku even di pedal pun sama, ya udah kalau emang nggak bisa nggak apa-apa, terus usaha. Jangan takut kayak langsung nyerah gitu. Karena menurut aku olahraga juga banyak loh, nggak cuma kita bergerak tapi mental kita juga diasah. Jadi gitulah, makanya ya ini kita bukan atlet, kita bukan pro, tapi emang kalau atlet tuh mentalnya tuh Banget dan beda lah. Iya.
Berarti Respect. manfaat olahraga tuh banyak Banyak banget ya. Gak cuma buat secara fisik tapi secara mental juga banget. ya. Aku banyak terbentuk karakter aku juga dari olahraga. Gimana cara konsisten latihan fisik sekalipun males. Dulu karena aku tim jadi latihannya cukup banyak. Terus gimana itu pressure saat lagi kalah ataupun lagi menang, gimana ngejar poin. Itu tuh melatih mental banget. Gimana cara udah kalah harus tetap konsisten, gimana udah menang harus tetap konsisten. Itu tuh dilatih di lapangan banget sih. Tapi ini kayak kita baru ngobrol sama Kak Rere beberapa menit tapi kayak cara ngomongnya tuh enak banget ya. Iya. Kayak apakah ini terlatih dari olahraga juga? Ini kebetulan Dari terlatihnya content dari creator. content creator karena Content ketemu orang creator. baru terus, ketemu sama orang-orang hebat, terus kayak lihat public speaking mereka, cara mereka berbicara gimana, itu belajar banget. Menarik. Tapi sekarang Menarik. kalau pedal tadi kan juga dibilang banyak klub komunitas-komunitas itu kan juga banyak ketemu orang baru, akhirnya networking juga kan. Benar bang, Ya, jadi banyak ketemu orang baru itu seru sih ya. seru. Kalau orangnya seru, ya kan tadi ada kejadian itu seru kan? Iya, Tergantung betul. orangnya Tapi dong. kita harus pilih-pilih nggak sih klub ini kalau mau ikut? Kalau di aku klub, sih gitu biasa, biasanya. Kalau aku ya, misalnya diajakin temen, aku baru coba klub baru. Karena kalau enggak aku biasa pakai klub yang aku udah pernah aja sih. Itu kalau aku. Kak, tadi kan bilang olahraga tuh bisa melatih mental. Ada gak sih kejadian, apalagi kita lagi ngomongin pedal ya, berarti kita coba pedal aja deh, karena kalian tuh banyak banget olahraganya Iya, ya. benar. Terus ke pedal. Oke. Iya. Kalau di CV tuh kayaknya udah Banyak gitu, kalau lihat aja IG highlight-nya ya. Nah kalau ada gak sih kayak kejadian, kayak Farere tuh lagi bad mood, atau lagi kenapa, tapi maksain diri tuh buat main pedal. Terus kayak akhirnya bisa terobati, gimana sih bahasanya, kayak jadi Recharge. Recharge. ya, recharge. Pernah sih, tapi pernah juga aku pas lagi blank ketemu partner kayak tadi, partner aku jago, aku jadi berasa pressure banget, ya ampun dia jago banget, dan entah kenapa hari itu aku lagi capek, lagi flu tiba-tiba, dan datang bulan hari pertama, jadi capek banget kan kalau kita lagi datang bulan gitu, dan partner aku jago banget, aku udah kasihan sama dia, aduh gitu, kayak aduh lagi blank, lagi capek, jadi saat itu aku malah mainnya tuh kayak dalam pressure banget gitu loh, harus fokus, tapi udahannya aku tetap feel happy gitu sih, karena mungkin udahannya aku tetap puas, kayak badan aku udah bergerak, udah berkeringat, itu tuh bikin mood aku tuh balik happy lagi, mungkin ya karena badan aku tuh udah craving buat olahraga, jadi ketemu olahraga bukannya capek, happy gitu. Tapi adalah momen-momen kayak tadi yang kejadian-kejadian seperti Yeah. itu adalah pasti, dan abis momen-momen kayak lagi nggak pengen main tapi push, tapi ujung-ujungnya malah jadi happy, itu sering banget, kayak aduh sebenarnya capek banget nih hari ini, tapi begitu udah main, pernah nggak sih kalian ngalamin gitu, begitu udah di lapangan semangatnya tuh kayak buff gitu, moodnya tuh naik. Ada sih, cuma kan ada. untuk waktu kita untuk ke lapangannya itu yang susah. Enggak excuse itu kalau Iya. Itu mindset. Terus tapi pedal sampai jam 12 malam ada loh. Ada sekarang Iya. jam 12 ya kan, Tapi jam masalahnya 2. Iya, tapi Iya. itu terlalu subuh sih Iya, buat itu aku. kayaknya terlalu- Capek. Karena olahraga malam juga kayaknya nggak Aku udah baik kepala ya. 3, jadi kalau udah subuh enakan tidur. Besoknya kerokan ya kan. Aduh, Kerokan. sekali. Udah jompo banget. Jompo. Makanya minum vitamin C, vitamin D. Iya, Apalagi lagi masuk lagi. Terus kalau misalkan penasaran deh, biasa apa sih yang nggak boleh di skip kalau misalkan ke lapangan pedal, bawa apa aja? Penasaran? Lapangan pedal, Hmm. handuk, raket, sepatu, atau yang Atau raket kan disewa, bisa sewa lah. biasanya bisa sewa Bisa sih, sewa. tapi enakan pakai raket sendiri. Betul. Karena setiap pukulan raket itu kan beda-beda, sweet Betul. spotnya juga beda-beda. Di lapangan Sweet pedal spot. aku paling nggak boleh lupa bawa peralatan mandi, parfum, handuk. Itu udah Iya sih. self care semua ya? Iyalah harus, karena menurut aku menjaga aroma tubuh itu juga penting kan. Maksudnya kita partneran, jangan sampai partner kita terganggu sama bau badan kita. Jadi menurut aku semua harus dijaga dalam hidup tuh, semua dijaga, pikiran, fisik semua harus dijaga. Balance semuanya ya. Balance. Pikiran, fisik. Jadi kayak tadi banyak kan handuk, parfum, semua juga dibawa ya. Itu. Iya. Kalau aku soalnya biasa mengkonsumsi vitamin, aku lebih suka pagi. Konsumsi vitamin pagi. Aku lebih suka pagi atau siang karena aku berasa lebih boost energi aja gitu. Jadi aku lebih suka pagi. Tapi kalau karirnya tadi biasa main pedalnya malam ya. Iya, tapi kan tetap terjaga stamina-nya. Lebih staminanya Iya, malam ya. Iya. Novel gimana? Apa? Rajin minum vitamin nggak kalau sebelum tenis? Nggak sebelum tenis sih, nggak selalu sebelum tenis. Cuman kalau gue sih lebih ke kalau misalkan emang lagi drop badan atau itu biasanya langsung vitamin C, D3
Gitu. Cuma akhir-akhir ini lagi minum Sun Chlorella juga, lagi lumayan sering karena kan kita di sini ada jatah produk untuk karyawan, jadi sangat menguntungkan lah untuk karyawan. Terus ya lumayan sering sih minum vitamin, akhirnya jadi Sun Chlorella. Gitu. Beda ya cewek sama cowok. Kalau cewek kan kayak lebih disiplin, gak Iya, gitu. iya. Tapi kayak ke karere doang ya. Itu disiplin sekali. Iya. Kayak minum vitamin terus. Kalau lu kan cuma pas lagi imun lagi drop doang Lagi kayak drop. Tapi minum vitamin baru belakangan rutin. Oh, ya. Dulu enggak, dulu aku merasa aku cukup kuat jadi kayak udahlah vitamin penting. Tapi aku berasa udah makin berumur, alangkah lebih baik kita kan lebih baik menjaga daripada Menjaga. mengobati. Jadi ya rutin minum vitamin gak ada salahnya. Gak ada salah, cuma kayak bentaran doang gak nyampe 5 Iya, menit gitu ya. bentar banget. Betul. Setuju. Tuh setuju. Apalagi Oke, ini kita udah ngobrol udah cukup Ngobrol lama ya kayaknya. panjang. Tapi kayak seru banget ya. Aku pengen explore lagi sama Karere, tapi itu sebenarnya nggak mau explore cuma pedal doang sebenarnya, kayak greget gitu kalau cuma bahas pedal. Tapi karena hari ini topiknya cuma pedal, aku pengen nanya nih Kak, ada gak sih tips buat orang yang baru mau coba pedal, main pedal, tapi takut nih atau nggak pede? Apalagi tadi kan udah banyak nih, tadi aku sama Nova kan baca-baca di thread yang kayak banyak kasus inilah itulah yang kayak beginner tapi orangnya marah-marah atau gimana? Ada gak sih tips buat orang-orang yang baru mau coba pedal? Kalau buat aku ini berlaku ke semua hal ya. Jangan pernah takut kelihatan gak bisa. Jangan pernah takut kelihatan cupu. It's okay untuk kelihatan cupu dan gak bisa. Karena jujur menurut aku banyak orang terhambat karena mereka gak mau kelihatan cupu. Terhambat karena mereka gak mau terlihat gak bisa. Karena mereka maunya terlihat hebat. Justru yang kayak gitu yang menghambat gitu loh. Yeah. Kayak jadinya gak berani untuk maju. Ini gak berlaku cuma pedal ya. Jadi ke semua hal, nanti jadinya kamu nggak berani keluar dari zona nyaman karena takut sesimpel kelihatan misalnya di pedal deh, nggak mau main nanti kelihatan nggak bisa, kelihatan cupu ya it's okay gitu menurut aku nggak apa-apa. Dulu aku awal main juga nggak bisa mukul, tapi kan itu namanya progress ya. progress. Kita kayak ibaratnya kamu tuh mengejar sesuatu yang tadinya kamu nggak bisa jadi bisa, itu tuh ada achievement tersendiri loh yang kita dapetin. Jadi nggak apa-apa terlihat cupu, tuh orang mau ngomongin dia juga lupa loh. Paling dia ngomongin kamu, ih tuh orang parah banget mainnya, 10 detik lagi juga lupa karena mereka semua sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Pada dasarnya kita semua akan sibuk sama kehidupan kita masing-masing. Paling dijulitin, diomongin netizen bentaran pas di lapangan, habis itu mereka juga lupa. Dan bahkan kita harus terbiasa gitu, ya udah emang menurut aku ya orang hebat sekalipun dia pasti melalui pembelajaran kan. Dan gak mungkin orang tiba-tiba itu lahir brojol jadi hebat. Ya sama kan. Jadi harus melewati proses ya. Jadi jangan takut guys. Apalagi cewek-cewek oke untuk terlihat gak bisa, culun dan cupu. Yang penting kita mau belajar, berusaha sampai akhirnya nanti kita bisa. Jadi nggak perlu takut. Pun kalau itu ada coaching ya. Iya, Ada kita bisa coaching, pakai ya. coaching ataupun ikut, kan sekarang pedal juga ada kan yang for women gitu, cewek-cewek doang. Cari aja Iya. yang buat cewek-cewek yang baru main, enjoy sama mereka. Boleh kali kalau kita bikin ya. Iya, Event pedal. Sienna ya, Udah pedal. banyak banget sih sekarang event brand pakai Tungguin pedal. ya Iya. si Besti. Atau boleh Karere jadi hostnya. Oh boleh Boleh, kita silahkan. undang Karere jadi hostnya. Jadi host pedal. Oke. Oke, itu tadi Gitu. tipsnya, jangan pernah takut ya, jangan nggak pede ya kan, karena semua Keluar dari zona nyaman. keluar dari zona nyaman, karena semua orang tuh pada dasarnya tuh kayak ya udah orang bakal lupa juga gitu kan. Setuju sih itu, sangat memotivasi. Quotes of the day dari Kak Rere. Wow. Gimana Val, ada yang mau ditanyain lagi nggak sama Kak Rere? Kapan kita main bareng? Ini kayaknya partnernya satu level nih, masih bisa. Boleh, nanti kita tinggal main bareng aja, janjian di Oke, club. pokoknya mainnya di mana? Di Jakarta Barat. Iya, aku banyak kan Barat. Tapi Barat, Serpong aku juga masih main sih. Barat Serpong, oke. Kan teman-teman aku banyak di Serpong, tapi aku tinggal di Barat. Anwar udah pernah nyoba gak? Udah lah. Bagus banget ya? Bagus Mahal banget, banget iya. Ini sekalian promosiin kan, siapa tahu Sienna di Anwa ya kan? Ada boleh. tenis, Banyak, pickleball ya kan. Semua ada. Oke nih, terakhir nih Kak. Tadi kan kita udah kasih tips dari Kak Rere buat yang nggak pede nih main pedal. Nah sekarang coba dong Kak kasih tips buat cewek-cewek yang, atau enggak buat semua deh, nggak cuma cewek, tapi buat orang-orang yang masih mager buat olahraga. Nih, karena kan olahraga kita udah lihat ya, jadi manfaatnya banyak banget, nggak cuma buat fisik, tapi juga buat mental. Nah, tips nih buat yang masih males olahraga. Kita hidup cuma sekali, jadi pastiin kita udah lakuin yang terbaik buat badan kita. Karena aku tuh kemarin baca quotes di mana yang dia bilang banyak orang rela mati buat, ibaratnya seorang ayah rela mati buat anaknya, tapi dia nggak rela untuk menjaga badan buat anaknya. Which is cara kita, ibaratnya deh, cara kita mau, cara gambaran kasarnya gitu ya, kita mau tetap sehat sampai umur panjang dan saat itu kan dengan olahraga. Jadi jangan males ngerawat dan menjaga diri kita juga gitu.
jaga kesehatan itu penting. Kita hidup cuma sekali, lakuin yang terbaik lah buat badan kita. Kita dikasih badan, kesehatan itu mahal harganya guys. Jadi kayak apa ya, bisa bangun, bisa sehat itu tuh bersyukur banget, dan jangan take it for granted gitu. Tapi jaga banget hidup kita dengan segala hal lah, balance dari pola tidur, pola makan, semua harus balance. Jadi jangan mager gerak, ubah mindset dari small step aja, nggak perlu big step, tapi yang pastiin konsisten untuk menjaga dan merawat badan kita sendiri. Karena manfaatnya juga banyak banget. Small step matter. Konsistensi is the key. Wow, oke. Gila. Banyak banget kata-kata motivasi karir hari ini. Ketahuan ya suka baca motivasi ya. Tapi benar-benar kayak banyak insight banget sih hari ini. Jujur Li. Jujur, Li. Kayaknya gue boleh inilah nanti coba-coba main pedal lagi ya kan. Boleh, lagi banyak loh networking. Iya. Waktu itu sih emang kayaknya belum dapet sweet Iya. spotnya, belum dapet matchnya ya kan, karena masih main tenis. Bolehlah kita belajar sama Arere. Tapi boleh juga sih Val, kita bikin event pedal ya. Ini kayak udah 2 kali Seru bentar ya. ya kan event pedal. Kayak menarik sih Val. Menarik. Iya. Boleh ya. Yuk kita ajuin. Oke. Oke, sip. Tepuk tangan untuk Arere. Thank you so much Kak Rere untuk waktunya. Hari ini kita belajar banyak banget ya. Nggak cuma ngobrol-ngobrol santai, tapi kita juga banyak belajar. Nah, jadi kita udah ngomongin banyak tentang pedal, dan kita juga kayak pengen bikin event pedal nih. Nah, kalau buat teman-teman si Besti yang mau, kira-kira kita mau nggak ya bikin event pedal? Kalau mau komen di bawah, jangan lupa. biar Atau terjadi. kalau ada partner yang bisa mau lawan pedal, Boleh komen di bawah. Oke, thank you semuanya. See you on the next podcast di Kepoin. bye.